Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk menambah jadi wawasan kita, termasuk untuk mengetahui bagaimana ini akhlak kaum salafun saleh, sehingga kita bisa mencontoh mereka. Kita akan melanjutkan baca yakni kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, masih dalam bab tentang sikap zuhud kaum salaf terhadap dunia. Qala mu'allif Hafidhahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darani amin. Wa qala Abu Ubaidah ibni Ma'an anil A'mas an Abil Bukhturi qala ja'a al-Ash'as ibnu Qais wa Jarir ibnu Abdullah fadakhala ala Salman fi hussin fasallama wa hayyayahu thumma qala anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la adri qala la adri fartaba qala innama sahibuhu man dakhala ma'hu al-jannah qala ji'na min indi Abi Darda qala fa aina hadiyatuhu qala ma ma'ana hadiyah qala ittaqiyallaha wa addiya al-amanah ma atani ahadun min indihi illa bihadiyatin qala la tarfa' alaina hadha inna lana amwalan fahtakim qala ma uridu ilal hadiyata qala wallahi ma ba'asa ma'ana bi syai'in illa annahu qala inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bihi lam yabghi ghairahu fa idza ataitumahu fa aqri'ahu minni assalam fa aqri'ahu minni assalam qala fa ayyu hadiyatin kuntu uridu minkuma ghaira hadhihi wa ayyu hadiyatin afdalu minha. Nah, memang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Abu Ubaidah bin Ma'an telah mengatakan dari A'mas, dari Abul Bukhturi telah berkata, Ash'as bin Qais dan Jarir bin Abdullah telah datang. Fadakhala
yang datang kepada yakni Salman. Fadakhala ala Salman fi husin, maka mereka pun masuk yakni ke rumah Salman yang berada di dalam sebuah husin, terjemahkan di situ dalam sebuah rumah kayu. Fasallama, maka keduanya yakni siapa? As'as bin Qais dan Jarir bin Abdullah ini mengucapkan salam dan memberikan yakni salam penghormatan, tahiyah kepada Salman. Kemudian keduanya berkata, anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkaukah gitu. Apakah benar engkau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Salman maksudnya. Engkau sahabat Rasulullah? Salman mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Enggak tahu, gitu kan? Padahal ini kan seorang sahabat. Tapi ditanya, enggak tahu, bukan dengan bangganya iya, aku sahabat Rasulullah, bukan. Kan ini ketawaduan, kehati-hatian para sahabat, merendahkan diri. Terkadang kan bagian ada orang baru kenal sedikit, kenal dengan seseorang yang terkenal gitu. Aku temannya ini, aku sahabatnya ini, padahal paling hanya pernah ikut melihat gitu aja padahal. Ya. Supaya apa? Menjadi terkenal ya. Ini jelas-jelas sahabat Nabi ditanya, anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, la adri. Aku enggak ngerti, enggak tahu. Akhirnya apa? Fartaba, maka kedua orang tadi akhirnya ragu-ragu. Benarkah ini? Benar sahabat apa bukan ini? Kata jawab tidak tahu. Lalu Salman mengatakan, qala innama sahibuhu man dakhala ma'hu al-jannah. Sesungguhnya sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah orang-orang yang masuk surga bersamanya. Ya, karena Salman belum meninggal dan enggak tahu apakah masuk surga atau tidak. Ini pada sahabat jelas. Menjawab dengan la adri. Ini juga patut dicontoh. Nantikan. Maksudnya apa? Karena tidak mencabut atau tidak meminjam nama orang yang terkenal, kita lengketkan nama kita supaya seakan-akan juga menjadi tinggi kita. Ya kan? Oh iya, saya temannya si Ustadz Anu ini, padahal hanya paling pernah bertemu ngaji duduk sebentar aja bisa jadi gitu kan. Jadi ini jelas sahabat Rasulullah ketika ditanya, apakah engkau sahabat Rasulullah? Enggak ngerti, enggak tahu. Qala, tapi dia maksudnya enggak tahu itu di sini. Innama sahibu, sungguhnya sahabat beliau yaitu orang-orang yang telah masuk ke dalam surga bersama beliau. Bersama beliau. Nah, kita lanjutkan. Qala, maka dua orang ini mengatakan kepada Salman, "Ji'na, kami telah datang dari tempatnya Abu Darda." Abu Darda. Kemudian qala, lalu Salman mengatakan, "Fa aina hadiyatuhu?" Lalu mana hadiahnya dari Salman? Mana? Kalau Anda datang dari tempatnya Abu Darda, mana hadiahnya? Hadiah dari Salman untukku mana? Qala, keduanya orang mengatakan, ma'ana hadiah. Kami tidak membawa hadiah. Kami tidak membawa hadiah dari Abu Darda. Qala, Salman mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah kalian. Dan tunaikan amanah. Kalau kamu dititipi hadiah, sampaikan. Mana hadiahnya kok enggak kamu sampaikan? Mana? Ma'atani ahadun min indihi ila bihadiyah. Tidaklah ada seorang yang datang kepadaku yang dia berasal dari Abu Darda kecuali dia mesti membawa hadiah untukku. Mesti dia membawa sebuah hadiah untukku. Qala, keduanya tambah bingung ini keduanya. Nyatanya enggak dibawa apa-apa nih. Enggak dikasih bungkusan atau apa untuk diberikan, tidak. Tapi Salman mengatakan
tidak ada seorang pun. Nanti kita ambil pelajaran dari sini. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku yang berasal dari Abu Darda kecuali dia mesti membawa hadiah. Sebuah hadiah, bihadiatin, dibuat nakirah sini. Sebuah hadiah. Qala, maka dua orang mengatakan, la tarfa alina hada. Janganlah engkau angkat masalah ini atas kami. Benar, kami enggak membawa hadiah. Kalau sampai bawa saya kasihkan. Akhirnya membawakan innalana amwalan fahtakim. Ya sudah, kami mempunyai harta. Sudah ambil saja itu gantinya. Saya enggak bawa hadiah kok, minta-minta apa yang mau saya berikan. Saya punya harta, sudah ambil aja itu sebagai gantinya. Itu ambil aja. Fahtakim. Qala, Salman mengatakan, ma uridu ilal hadiyata. Perhatikan. Ini habis nakirah dibuat ma'rifah dalam bahasa Arab. Aku tidak ingin ma'uridu ila, aku tidak menginginkan kecuali hadiah itu. Hadiah yang engkau bawa dari Abu Darda, bukan yang lain. Enggak mau, kalau walaupun kalian punya harta banyak, enggak. Aku enggak akan ngambil. Aku hanya ingin hadiah darinya, dari Abu Darda. Hadiah itu. Nah, dibuat ma'rifah di sini. Hanya beli hadiah itu aja. Enggak bisa diganti yang lain, enggak mau. Berarti tinggi sekali nilai hadiah ini. Jadi enggak mau diganti, bahwa aku punya harta udah ganti aja ini. Kalau Anda misalkan dikasih minta hadiah, enggak bawa, memang enggak ada aja, ini aja gantinya, udah ambil aja. Mungkin langsung diambil aja udah gitu. Harta lagi. Ini menunjukkan zuhudnya, perhatikan. Di sini ya, zuhudnya. Dikasih hadiah, enggak mau, aku cuma mau hadiah itu. Hadiah yang dititipkan kepadamu untukku, hadiah itu. Akhirnya ila anahu qala, hanya saja beliau Abu Darda mengatakan, inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bihi lam yabghi ghairahu. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seseorang, seorang lelaki, rajulan, yang ini karena habis nakirah maka menjadi sifat ya, cuma pada nakirah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdua dengannya sudah tidak mencari yang lain lagi, ya, tidak mengharapkan yang lainnya. Siapa ini maksudnya? Salman tadi. Fa idza ataitumahu fa akri amini salam. Ini rupanya hadiahnya itu di sini. Hanya saja ia mengatakan tadi, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seorang lelaki yang apabila Rasulullah SAW sudah berdua bersamanya, ini tidak mencari yang lain. Fa idza ataitumahu, apabila kalian berdua datang kepada orang itu, maka bacakan kepadanya dariku salam. Hadiahnya ini sebetulnya hadiahnya. Sampaikan kepada apa? Salam. Berarti ini juga kaum salaf semacam itu. Jadi tidak apa-apa. Coba titip salam aku ya. Bacakan, sampaikan salam dariku untuknya. Ini. Salam. Maka sahabat mengatakan, fa ayyu hadiyatin kuntu uridu minkum ghairu hadza. Maka tidak ada hadiah mana lagi yang aku inginkan dari kalian berdua selain ini. Ya ini maksudnya yang aku maksud, hadiahnya. Kalian kan belum menyampaikan salam dari Abu Darda untukku. Berarti tinggi sekali nilainya. Ucapan salam dari Abu Darda kepada ini sama lebih tinggi daripada harta. Salam. Fa ayyu hadiyatin afdhalu minha. Hadiah mana lagi yang lebih utama daripada itu? Daripada salam. Anda milih mana kalau diberi hadiah? Salam apa amplop? Salam apa bingkisan apa gitu? Kenapa kok lebih utama salam? Salam itu kan apa sih salam ini? Ini kadang-kadang kita itu kurang memahami salam sih. Akhirnya kayaknya apa dipandang sebelah mata lah salam ini. Salam ini kan doa toh. Assalamualaikum.
semoga keselamatan terlimpahkan kepada Anda. Kalau titip berarti kepadanya gitu kan, untuknya. Siapa yang mendoakan itu? Sahabat. Siapa yang mendoakan Abu Darda? Itu lebih besar daripada hanya ini. Salam didoakan keselamatan. Bisa keselamatan dunia dan juga akhirat. Bahkan uang tidak dibawa mati, ditinggal. Keselamatan doa. Maka jangan pelit dengan salam. Bahkan ya salam ini di antara awal perintah yang disebutkan afsus salam. Tebarkanlah salam. Afsus salam. Dengan menebarkan salam, maka hubungan hati Anda, kita menjadi dekat dengan orang. Afsus salam. Wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wa nasuniyam. Sampaikan tadhul jannata bis salam. Tebarkanlah salam. At'imut ta'am, berilah makan, berilah makanan, berikan makanan kepada yang lain. Sambunglah tali silaturahim, tali persaudaraan dengan kerabat. Wa sallu bilaili, salatlah kamu di waktu malam, salat malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk dalam surga dengan kedamaian. Di salam ini doa, ini hadiah. Hadiah mana yang lebih utama dari itu? Enggak ada. Itu yang saya maksudkan. Hadiah itu belum kamu sampaikan. Nah, ini jadi ini menunjukkan apa katanya dengan pembahasan kita yang menjadi syahid di sini. Zuhud, yang menunjukkan zuhudnya mana? Sudah, aku enggak bawa apa-apa nih, harta ini udah ambil nih harta. Enggak, aku enggak butuh harta itu. Aku hanya butuh salam yang dititip, hadiah yang kalian bawa dari Abu Darda. Berarti yang dimaksud adalah salam. Tidak ada hadiah yang lebih afdol daripada itu. Daripada ucapan salam itu. Tidak sepele salam. Tapi ya sungguh-sungguh kalau ada titip salam, titip salam ya. Titip salam ya. Benar titip salam apa enggak? Benar mendoakan apa enggak? Ini didoakan. Jadi ini lebih dibutuhkan. Jadi kenyataannya ternyata salam ini nilainya besar dan agung, dan kita maka diperintahkan untuk itu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Di antara hak muslim satu dengan yang lainnya, yaitu apabila engkau berjumpa ucapkanlah salam. Bila bertemu ucapkanlah salam. Mengucapkan salam lebih baik daripada hey, halo, hey, halo, hey. Tidak ada doanya, ya kan? Halo, apa lagi gitu? Assalamualaikum. Doa itu. Kamu sok Islam kamu. Kadang-kadang malu lagi diganti hey, bro, ale bro. Salam lah. Assalamualaikum, doa. Jadi kalau ada orang ucapkan salam kepada Anda, senang Anda itu harusnya. Jangan misalkan dengan kumpul dengan teman-teman yang biasa, ada orang ngaji biasa, teman ngaji ucapkan salam, jangan malu menjawab. Harus dijawab. Jangan malu, so alim. Ini sunnah. Ini aja minta banyak kata-kata Salman, perhatikan. Fa ayyu hadiyatin afdalu minha. Hadiah mana lagi? Adakah hadiah yang lebih utama dari itu? Tidak ada. Apa? Salam. Ini. Jadi perhatiannya kaum salaf lebih mengarah kepada sesuatu yang bisa bermanfaat baginya, tidak hanya di dunia, kan di akhirat. Apalagi kalau doa-doa dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, seorang ustadz, syekh, nah ini orang-orang yang soleh, kita berharap doanya, ya kan? Doanya ini penting, doanya. Datang nggak bawa apa-apa, misalkan, padahal ya didoakan. Salam, kemudian barakallahu fiik. Barangkan Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ini sudah paling utama ini daripada sekedar diem-diem, walaupun dikasih barang buah atau makanan atau apa, tapi nggak mendoakan.
Tapi kalau mendoakan bahwa sesuatu yang lainnya lebih bagus juga ya kan. Kan ada nilainya. Tapi ini yang diutamakan, yang diberi itu salam dan cukup. Doa. Barakallahu fiik. Barakallahu fi malikum wa ahlikum misalkan. Semoga Allah memberkahi fi malikum wa ahlikum, memberkahi hartamu dan juga keluargamu. Bayangkan keberkahan. Jika doa ini kemudian diaminkan malaikat, Allah akhirnya memberikan keberkahan bagi keluarga kita, harta kita. Bayangkan. Doa. Maka orang pas menikah, kita menghadiri walimah. Yang lebih utama apa? Mengharapkan doa kan itu kan? Iya kan? Undangan biasanya kan begitu kan? Sungguh senang, sangat bahagia apabila bisa datang dengan memberikan doa. Kadang-kadang yang datang gak memberikan doa, pokoknya nyemplung amplop aja wis pleng makan selesai. Loh doa nanti. Mana doanya? Yang diharapkan itu doa yang utama. Walaupun doa ditambahi ya terserah aja. Tapi yang penting doanya jangan lupa. Kadang-kadang nggak ketemu, pokoknya kelihatan datang, namanya ditulis, ya kan? Absen. Jadi absen dulu itu absen, kemudian ngasih amplop masuk, entah isinya apa, pokoknya masukkan, absen, makan, selesai pulang. Yang dimintakan mohon doa. Yang penting maka ada barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu enggak ya sekedar hanya seakan-akan biar hanya apa ya formalitas. Ini memang dibutuhkan bagi orang-orang yang baru menikah. Keberkahan. Sudahlah, kalau ini keberkahan ini didoakan, bayangkan. Apalagi di waktu-waktu mustajab yang mendoakan orang-orang yang soleh, bayangkan. Dan banyak orang datang mendoakan semua. Di antara mereka mungkin insya Allah adalah yang diijabahi gitu kan. Di antara mereka itu nggak tahu ya kan. Akhirnya betul-betul keberkahan. Ya. Jadi mungkin dengan doa itu sudah menikah, sudah sekian tahun, kayaknya baru sekian bulan. Barokah. Doanya orang banyak. Bayangkan. Demikian juga orang yang mempunyai hajat, niatnya kan minta untuk didoakan. Jangan melihat absen. Datang enggak ya? Bawa apa? Jangan. Doa. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi engkau. Wa baraka alaika. Dalam keadaan senang atau susah. Wa jama bainakuma fi khairi, dan Allah madukan Anda berdua dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Doa agung ini doa. Jadi jangan malu ya kalau misalkan Anda enggak diundang tapi enggak punya apa-apa ya. Pas lagi enggak ada uang misalkan enggak datang, doakan doa. Ini bagi yang undang, terutama yang undang nih. Kalau yang datang supaya yang diundang ini enggak malu nanti. Intinya begitu datang mendatangi undangan, apalagi undang walimah kan wajib ya kan. Diundang untuk makan kok. Undang makan, kasih doakan, makan, selesai, ya kan. Ini. Jadi kalau tapi ada pun boleh enggak memberikan hadiah kepada mereka? Ya, boleh saling memberikan hadiah kan. Ta'ahadu tahabbau. Salinglah kalian beri hadiah, kalian akan saling mencintai. Bagus aja. Tapi intinya yang doa-doa semacam ini biasakan. Saling mendoakan. Titip salam maksud ini salamnya mendoakan. Ini agung. Jadi insya Allah bisa jadi nilainya lebih utama. Karena langsung yang memberikan bukan kita tapi apa? Allah. Keberkahan contohnya tadi. Keberkahan. Allah akan memberkahi semuanya. Kalau udah diberkahi, umurnya diberkahi, ini ya istrinya, kemudian keluarganya, apapun ini diberkahi, barokah. Dan yang bisa memberikan keberkahan hanyalah Allah. Manusia nggak bisa. Maka ini penting saling mendoakan. Maka di Arab itu biasa ya, misalkan barakallahu fiik, barakallahu laka, barakallahu alaika, atau misalkan salam tadi. Ya ini semacam ini. Singkat kata-katanya barakallahu fiik misalkan. Semoga Allah memberkahi engkau. Ini doa yang maknanya adalah agung. 6 yang menjadi saya di sini. Jadi yang diharapkan Salman ternyata adalah hadiah berupa titipan salam. Badahu. Setelah itu. 6. Iqra. Anta. Qala
Perhatikan ini. Wa qala Qatadah. Qatadah mengatakan lama ukhtudira Amir. Nah, Amir ini yaitu wa Abu Abdullah Amir bin Abdi Qais At-Tamimi Al-Basri min ubadi tabi'in. Min ubadi tabi'in ra'ahu Ka'ab al-akhbar faqala hadza rahibu hadhil ummah. Amir ini yakni Abu Abdullah Amir bin Abdi Qais At-Tamimi Al-Basri min ubadi tabi'in. Ini yang perlu ditekankan, min ubadi tabi'in, termasuk ahli ibadahnya kaum tabi'in. Ahli ibadah. Artinya namanya ahli ibadah. Ubad berarti ibadahnya banyak. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan Ka'ab al-Akhbar pernah melihatnya dan mengatakan hada orang ini rohib hadhil ummah. Rohib maksudnya apa? Ahli ibadah. Ahli ibadahnya umat ini. Ini ya, Amir itu. Tapi Qatadah mengatakan, ketika Amir ini sakaratul maut, yang menjelang wafat, baka. Jawabnya lama ini. Baka. Dia menangis. Lalu ditanya, "Mayubkika?" Engkau ahli ibadah. Mengapa engkau menangis? "Mayubkika?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Gitu kan. "Mayubkika?" Qala ma abki jazaan minal mauti wala khirsan ala dunya. Walakini abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail. Aku tidaklah menangis karena takut mati atau merasa jazaan minal maut, menghadapi kematian itu. Wala khirsan ala dunya, bukan juga karena ambisi, masih terlalu ambisi cinta dunia, terlalu ambisi pada dunia. Sehingga ketika mau mati menangis, bukan itu penyebabnya. Walakinni, akan tetapi aku menangis itu ala dhama'il hawajir. Bukan situ, yaitu kurangnya puasaku di siang hari, wa qiyamil lail, dan kurangnya salatku di malam hari. Padahal ini ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan yang ibadah kita ibadahnya puasa kadang enggak, siangnya malam kadang bablas juga, enggak qiyamul lail ya. Ini ahli ibadahnya. Ini zuhudnya, bukan masalah dunia yang ditangisi. Mungkin merasa ya ibadahnya tadi. Padahal udah ibadah selama itu dikenal sebagai ahli ibadah. Jadi bukan ambisi kepada dunia, bukan. Maka hati-hati ketika orang sudah tua, terus ambisi ke dunia tambah besar. Kapan mengira akhiratnya? Ya kan? Tambah ujian kadang-kadang, tambah dua, kadang orang sudah pensiun masih mencari job lagi. Gak enak biasa kerja. Terus makanya ngelamar kerjaan lagi, udah pensiun ini dipekerjakan lagi. Ada juga tapi sebaliknya, orang minta pensiun dini karena jenuh katanya. Mau diperpanjang, dia kan ada panjang itu. Tahun atau 2 tahun ada masa itu, enggak diambil. Karena ingin segera jenuh dengan urusan-urusan gitulah, sudah cukup lah, ya kan? Supaya bisa konsentrasi ibadah. Masya Allah, ada juga begitu. Ada juga kadang-kadang orang yang mencari kesibukan ini. Tapi ini nih yang kita garis bawahi di sini, orang ini termasuk ahli ibadah. Dia menangis gara-gara ini. Enggak bisa lagi qiyamul lail atau mungkin kurang qiyamul lailnya atau puasa di siang hari. Ini menunjukkan apa? Semangat ibadah itu tinggi kaum salaf itu, tidak terlalu memburu dunia. Nah, ba'dahu
Bayangkan. Yani wa qala Musa At-Taimi, dan Musa At-Taimi berkata fi na'tihi li Abdurrahman ibni Abban bin Utsman bin Affan. Beliau bercerita tentang menyebutkan sifat-sifat yakni Abdurrahman bin Abban. Abdurrahman bin Abban bin Utsman bin Affan. Beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan asma'a lid-dini wal mamlakati wasrafi minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih asma', yang lebih berhasil, yang lebih bagus di dalam menyatukan antara agama, kekuasaan dan juga kemuliaan daripada dia. Dia paling bisa menyatukan itu. Agamanya bagus, kekuasaan ada, kemudian kemuliaan. Wakila dan dikatakan kana yastari ahlal bait. Beliau ini pernah membeli ini ahlal bait, ini maksudnya anggota keluarga. Bisa dimaknai di sini hamba sahaya. Hamba sahaya budak dibeli. Kemudian diberi pakaian. Kemudian setelah dibeli dimerdekakan. Mereka itu dibebaskan, dimerdekakan. Budak ini kan kalau zaman dulu kan dijual belikan. Budak dibeli, kalau udah budak dibeli seseorang berarti budak ini hasil kerja ya untuk tuannya. Dan budak ini bukan buruh, bukan pembantu, tidak. Tapi ini habis dibeli berarti kan miliknya. Habis itu diberi pakaian. Habis diberi pakaian dibebaskan, dimerdekakan. Kan? Kemudian wayakulu ia mengatakan astainu bihim ala ghamaratil maut. Ibnu mengatakan, jadi aku berharap mereka bisa menolongku ketika aku sedang sakaratul maut. Jadi, untuk bisa jadi memudahkan, bisa tertolong dalam menghadapi sakaratul maut dengan mereka ini. Dengan pahala yang mereka inginkan, beliau inginkan dari membeli budak, berikan pakaian, kemudian dimerdekakan. Ini juga menunjukkan apa? Tidak terlalu ambisi pada dunia. Kalau orang ambisi dunia, budak udah beli dari A dibeli, berarti miliknya, kamu harus kerja, kamu harus bisa menghasilkan ini dan itu kan begitu. Tapi ini tidak. Dimerdekakan, dibeli pakaian, dimerdekakan. Dengan harapan ini bisa membantu, bisa menolong dia, menjadi sebab dia tertolong dalam menghadapi sakaratul maut. Akhirnya disebutkan di situ famata, dan beliau meninggal wa huwa naimun fi masjidihi. Beliau meninggal wa huwa naim, beliau tidur dalam keadaan tidur fi masjid ini bisa diartikan tempat sujudnya. Tempat sujud beliau. Maksud beliau. Ini keadaannya, realitas semacam itu. Jadi bisa jadi karena laka mata malita, bagimu apa yang kau inginkan gitu kan, apa yang kau harapkan. Semacam itu. Akhirnya dimudahkan Allah dan jadikan semacam itu. Ini mudah-mudahan husnul khotimah, semacam itu. 6. Kemudian wakila dan ada mengatakan kana katsira ibadah wa ta'alluh. Dulunya beliau ini adalah banyak melakukan ibadah dan juga ta'alluh, ini maksudnya kayak beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ra'ahu Ali bin Abdullah bin Abbas ini pernah melihatnya. Akhirnya fa'ajabahu nusukuhu wa hadyu. Jadi amalan ibadahnya, apa yang beliau lakukan ini menjadikan Ali bin Abdullah ini tertarik dengan itu. Faqtada bihi fil khair. Maka akhirnya beliau pun mencontohnya. Jadikan contoh di dalam kebaikan, di dalam kebajikan. Ini boleh. Ketika melihat seseorang yang mungkin biasa, amalnya baik, ibadahnya bagus, kemudian mencontoh, tentu ibadah yang
yang benar ya, sesuai dengan sunnah, kemudian mencontoh, enggak apa-apa. Semacam ini. Dia mencontohnya. Ini. Jadi juga menunjukkan bahwasanya para salaf itu tidak terlalu berambisi kepada dunia, zuhud dengan dunianya, dan yang diharapkan semua itu, bahkan apa yang dimilikinya, harta yang dimilikinya diharapkan bisa meringankan ia, bisa berguna baginya ketika setelah mati, bisa memudahkan dia ketika menghadapi semacam tadi sakaratul maut, semacam itu. Jadi ini yang hendaknya juga jadi kita contoh. Sebenarnya memang demikian. Kita berupaya untuk menjadikan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang itu tidak lain juga ujian. Ingat bahwasanya orang diberi kekayaan itu ujian, bersyukur apa tidak, dia jadikan untuk ketaatan apa tidak. Orang diberi kekurangan, kemiskinan juga ujian. Bahkan mungkin nanti ini waktunya sudah Isya. Belum masuk Isya. Isya jam berapa? 20 19. Oh, taib. Nastamir. Nah, kita lanjutkan. Maka kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah itu jadi untuk hal-hal yang berguna bagi kita di akhirat kita. Dan ini memang berat. Ini memang berat. 6. Kemudian berikutnya, wa an Abil Abbas, taib Iqra, lanjut. Nanti kan ini. Ya, ini juga menunjukkan bahwa zuhud itu ya semacam itu, semacam ini. Dari An Abil Abbas As-Sarraj, dari Abul Abbas As-Sarraj, sami'tu Ibrahim bin Bashar, aku mendengar Ibrahim bin Bashar haddatsani menyampaikan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku, yang mengatakan qala haddatsani Ali bin Fudail telah menyampaikan kepadaku, sami'tu abi yaqulu li Ibnu Mubarak, aku pernah mendengar ayahku berkata kepada Ibnu Mubarak, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i kaifa hada atau kaifa dzalika. Jadi ini aku mendengar bapakku berkata kepada Ibnu Mubarak, engkau memerintahkan kami untuk zuhud, untuk taqallul, yaitu hidup sederhana. Taqallul enggak terlalu mengumpulkan harta, sedikit aja, taqallul, hidup sederhana, wal bulghah, dan juga menerima apa adanya yang telah didapatkan. Wa naraka, sedangkan kami melihat engkau ta'ti bil badha'i, datang dengan membawa barang dagangan yang banyak. Bagaimana ini Ibnu Mubarak? Bagaimana ini? Gitu kan? Seakan-akan loh, kamu mentingin aku untuk zuhud, Anda sendiri kok kayak berdagang banyak, dagangannya banyak sekali gitu kan? Kaifada? Bagaimana ini? Atau bagaimana itu? Qala ya Aba Ali. Ibnu Mubarak mengatakan, wahai Abu Ali, innama af'alu dza, sesungguhnya aku melakukan itu li asuna wajhi, untuk menjaga kehormatanku, untuk memelihara wajahku, maksud nama baikku,
untuk menjaga wajahku, maksudnya tidak minta-minta, supaya enggak minta-minta. Wa ukrima irdi, dan juga untuk memuliakan atau juga menjaga kehormatanku. Wa astainu bihi ala taati rabbi. Nah, perhatikan ini. Dan aku gunakan itu untuk melakukan ketaatan kepada Rabbku. Jadi bukan untuk berambisi. Nah, kita tahu Ibnu Mubarak kan banyak kisah-kisah sebelumnya. Nah, semacam ini. Jadi dagang dalam rangka apa? Supaya untuk menjaga tadi wajhi, untuk menjaga wajahnya. Maksudnya apa? Tidak untuk supaya cukup, tidak minta-minta orang. Kemudian untuk memuliakan harga diriku. Wa astainu bihi, aku gunakan itu untuk melakukan ketaatan kepada Rabbku. Qala ya Ibnu Mubarak, maka ayahku menanggapi, wahai Ibnu Mubarak, ma ahsana, aduhai alangkah bagusnya hal itu, intamadza, jika yani itu memang yani apa demikian itu atau sempurna, disebutkan situ alangkah itu indah zuhudmu itu bila seperti itu sempurnanya sikapmu pada harta ini. Maksudnya alangkah bagusnya hal itu jika memang demikian sikap Anda terhadap harta itu. Artinya zuhud itu yaitu zuhud. Bukan berarti enggak punya apa-apa. Kalau misalkan orang zuhud sudah biar kelihatan melas. Melas itu devalasi orang. Biar kelihatan enggak punya apa-apa, biar nanti supaya orang banyak yang iba, banyak yang ngasih, enggak zuhud itu berarti. Ya, mendingan orang ya berpenampilan ya biasa tadi supaya lebih mendingan dianggap orang punya tapi padahal enggak punya. Orang-orang dulu kan gitu, layas aluna nasa ilhafa, mereka tidak minta-minta kepada orang, minta-minta pada orang, tidak. Walaupun mereka enggak punya. Ini untuk menjaga itu. Jadi ini maksudnya apa? Zuhud. Jadi enggak mesti zuhud itu selalu pakaiannya jelek-jelek, kemudian kelihatan orang miskin, padahal ya kalau misalkan orang ngemis-ngemis kelihatan padahal itu ternyata penghasilannya banyak, misalkan kelihatannya enggak punya apa-apa, kaki enggak apa-apa, ditambal-tambal kelihatan dibungkus apa supaya orang kasihan, mengasih pendapatan sehari seberapa, kan enggak boleh kalau profesi minta. Ini barang siapa yang punya, barang siapa punya harta dia minta-minta, maka nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan wajahnya enggak ada dagingnya. Ini mengerikan kan? Mengerikan. Tapi ini sikap Ibnu Mubarak, maka sungguh ini apa? Sungguh indah, alangkah bagusnya hal itu. Wahai Ibnu Mubarak, apa yang engkau lakukan itu. Maka ini patut dicontoh. Maka dengan apa yang kita punya, ini kita bisa menjaga diri. Kemudian setelah itu kalau ada sisanya untuk isti'anah, kita jadikan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi tidak justru untuk berfoya-foya, justru untuk bermalas-malasan, melakukan ibadah, ngapain ngaji, ngapain ke masjid karena udah punya ini dan itu. Ini salah. Tapi justru dia gunakan untuk bisa semakin taat. Maka ketaatannya butuh dengan ketaatan dengan harta, dia gunakan harta itu di jalan Allah, jalan-jalan kebaikan. Dan semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.